Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Waalaikumsalam. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah pengajian rutin Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kesalahan-kesalahan dalam masjid. Pada pertemuan terdahulu kita terputus kajian kita karena ada saudara kita yang kita bimbing untuk masuk Islam di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan adinda kita atau ananda kita Irma dan adiknya itu ya. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni poin ke-44 dari kesalahan dalam masjid itu adalah sujud di atas tanah Karbala. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh kaum Syiah ialah mereka mengagungkan tanah Karbala karena Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh di tanah tersebut. Kemudian mereka menyangka bahwa siapa yang membawa sepotong tanah Karbala dan dia sujud di atas tanah itu, maka tanah itu akan bercahaya hingga bumi yang ketujuh. Semuanya ini, dari keyakinan itu, tidak ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah, tetapi itu merupakan khurafat ya, dan kebatilan dari mereka kaum Syiah. Jadi ada namanya daerah di Irak itu namanya Karbala. Di Bengkulu ada juga ya, Karbala ya. Karena memang yang membawanya orang-orang Syiah dulu, atau orang yang terpapar pemahaman Syiah, entah apa Imam Sunggola atau apalah. Itu silakan dipelajari secara ilmu sejarah. Tanahnya itu biasanya mereka itu buat bulat seperti inilah. Bulat seperti ini ya. Nah itu bulat, nanti diambil benar dari tanah sana, terus ditaruh di tempat sujud sholat mereka itu. Lalu ketika sujud, jidatnya itu, kening itu ke tanah itu. Mereka menganggap itu, tadi itu apa? Siapa yang membawa sepotong tanah Karbala dan sujud di atasnya, tanah itu akan bercahaya sampai ke
lapis ketujuh bumi. Ini satu kesalahan ya. Tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali secara ringkas saya akan menyampaikan pembahasan tentang sejarah Karbala itu. Kalau kita Karbala ya kan. Kalau ininya Karbala ya. Ya, ini peristiwa terbunuhnya Husain itu. Sebenarnya itu kan sampai dari kita melalui berita-berita ya, atau kabar-kabar yang disandarkan kepada orang dari fulan ke fulan. Nah, itu namanya rantai perawinya itu, orang yang meriwayatkan itu namanya sanad, dari si anu ya. Dan itu dalam agama kita, dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting sekali. Bahkan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim itu beliau mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa man saa. Kalau tidak ada sanad, maka setiap orang akan bebas berbicara. Maka Ahlus Sunnah kalau ada orang ngomong A, B, C, D ditanya, A, B, C, D itu kau dapat dari mana? Tadi itu keyakinan sujud di mana? Tanah Karbala itu. Dari mana kau dapat itu? Oh dari fulan. Fulan dari mana? Oh dari anu. Oh anu dari mana? Nanti ketahuan itu. Kalau bukan dari Nabi SAW, maka itu akan pasti ketahuan. Itu namanya ilmu sanad atau ilmu hadis. Oleh karenanya para ulama mereka berkewajiban menyingkap para perawi tadi, sanad tadi itu, yang keadaan mereka itu lemah atau bahkan palsu ya, pendusta. Nah, ini tugasnya para ulama. Ya, jadi ulama itu memeriksa itu riwayat itu benar nggak dari si anu. Ini si anu ini bagaimana? Hafalannya, kejujurannya, dia bohong atau tidak? Maka itu diperiksa. Dan ini bukan ghibah. Dan ini kalaupun dikatakan ghibah, termasuk ghibah yang dibolehkan. Ya, ini bagaimana kalau agama ini akan terjaga kalau orang. Makanya ilmu hadis itu ilmu yang sangat mulia. Dengan agama, dengan ilmu itulah terjaga agama ini, dan tidak ada yang punya ini kecuali Islam. Maka terpelihara Quran. Beda dengan orang di luar sana, mereka sampai kitab suci mereka itu tercampur dengan perkataan manusia, karena nggak ada ilmu tadi. Kalau kita ini udah dijaga. Oleh karenanya para ulama mengatakan ada 3 jenis riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang perselisihan para sahabat. Bahkan peperangan yang terjadi di antara mereka. Ya. Jadi para sahabat itu ada pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Bahkan perang. Oleh karenanya riwayat-riwayat tentang ini sampai kepada kita itu oleh para ulama diseleksi. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah, riwayat-riwayat tentang ini, perselisihan yang terjadi antara para sahabat itu, pertama ada yang dusta. Kabarnya itu dusta, dibuat oleh orang pendusta.
Ada yang kedua, riwayatnya itu ditambah-tambah. Sebenarnya ceritanya nggak begitu, tapi ditambah, dilebih-lebihkan. Atau malah dikurangi, dihilangkan, atau bahkan dirubah. Misalnya dikatakan sebenarnya si A ini dia melakukan A, tapi riwayat yang sampai di kita dia melakukan B, dirubah itu. Nah, yang ketiga, riwayat yang sahih yang sampai kepada kita, yang disimpulkan oleh para ulama bahwa perselisihan di antara para sahabat itu yakni perbedaan ijtihadiyah sesama mereka itu. Biasa kita berbeda pendapat. Yakni ketika terbunuhnya Utsman ibnu Affan, khalifah yang ketiga, sahabat Ali berijtihad, yakni kita angkat dulu pemimpin kaum muslimin, baru kita tangkap pembunuh Utsman. Sementara sahabat Muawiyah, dia berpendapat tangkap dulu pembunuh Utsman, baru nanti kita memikirkan siapa pengganti Utsman atau pemimpin kaum muslimin. Sehingga mereka berbeda pendapat. Muawiyah, kenapa dia berbuat seperti itu? Dia ada wajar juga, yakni dia masih sepupunya Utsman, dia saudaranya. Dan kata para ulama ahli dalam memilih, yakni yang lebih mendekati kebenaran itu Ali. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karenanya kita, para ulama berpegang dengan riwayat yang sahih menurut pemeriksaan para ulama ahli hadis dan sesuai dengan kaidah ilmu hadis, dan kita orang awam kaum muslimin mengikuti mereka, yakni para ulama. Bagaimana riwayat mereka para ulama? Nah, sehubungan dengan riwayat kisah Karbala ini, pengambilan dasarnya itu dari hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 3748. Dan ini adalah riwayat yang sampai kepada kita yang paling sahih. Imam Bukhari dari Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim, dari Husain bin Muhammad, dari Jarir dari Muhammad, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah dipenggal kepala Husain, itu diberikan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dia pun meletakkannya dalam nampan, kemudian menusuk-nusuknya kepala Husain itu, lalu berkata tentang segala kebaikannya. Maka Anas berkata, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, yakni di antara ahlul bait dialah yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dan dia diwarnai dengan wasmah, yakni pewarna dari tumbuhan. Ubaidillah bin Ziyad ini yakni pemimpin pasukan yang membunuh Husain di Karbala, satu daerah tempatnya di mana? Di Irak, tahun 61 Hijriah. 61 Hijriah. Itu berawal yakni ketika saat Muawiyah wafat tahun 60 Hijriah, maka anak beliau diangkat jadi khalifah. Siapa itu? Yakni Yazid bin Muawiyah. Dia ini seorang tabi'in, yakni orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in. Dia diangkat pada usia 34 tahun.
diangkat ya. Jadi menggantikan bapaknya. Nah, orang-orang Irak, penduduk Irak itu yang mereka mengaku pengikut Ali. Jadi asal kata Syiah itu berasal dari Syiah Ali. Artinya itu pengikut Ali. Itu asal kata Syiah itu. Mereka ini terus-menerusan mengirim surat ke Ali. Ali waktu itu di mana? Terus-menerus mengirim surat kepada Husain. Husain waktu itu di mana? Di Madinah ya. Agar mau datang ke Kufah. Kufah itu di Irak juga. Supaya apa? Supaya mereka mengangkat Husain jadi khalifah. Karena mereka tidak suka dengan siapa? Dengan Yazid. Ya? Yazid itu dia tinggal di Syam. Sekarang tuh Syam tuh ya Palestina dan seterusnya itu. Syria itu namanya Syam sekarang. Dulu ya Syam luas. Sekarang kan udah terpecah-pecah. Mereka nggak setuju, maka mereka menghasut, menghasut lah ya, supaya Husain mau diangkat jadi pemimpin. Karena mereka nggak suka dengan Yazid. Nah, para sahabat yang hidup pada saat itu, mereka sudah menasihati Husain, nggak usah pergi ke sana. Ya, ini orang-orang sana itu sudah terbiasa, mereka memang tidak menepati janji, suka ingkar janji. Akhirnya Husain tidak mendengar. Ya itu tadi memang takdir Allah ya. Husain tidak mendengar perkataan para sahabat yang masih hidup. Dia tetap pergi kemana? Ke sana. Yakni ke Kufah, supaya nanti diangkat jadi pemimpin oleh orang situ. Pergi dia, dan dia mengatakan aku sudah istikharah. Maka Yazid bin Muawiyah dia mengutus orang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad untuk menghalangi pergolakan di Irak. Ya, ini orang-orang sana tidak setuju dengan siapa? Yazid tadi. Dia ngutus Ubaidillah bin Ziyad itu. Nah, ketika di perjalanan Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya itu dia bertemu dengan Husain dan anak-anaknya dan istrinya dan keluarganya. Mungkin sekitar 80 orang lah. Husain bersama keluarga besarnya itu. Dia bertemu di daerah yang namanya Karbala itu. Karbala itu sebelum masuk Irak lah ya, sebelum Irak lah ya. Dan terjadilah apa yang kita ketahui. Akhirnya Husain terbunuh. Husain terbunuh, dipenggal kepalanya oleh pasukan itu. Ya. Dan Yazid mendengar kabar itu dia berduka. Ya. Tapi dia memang tidak menghukum pembunuh Husain itu ya. Nah, di sini beredarlah banyak riwayat-riwayat palsu itu. Di antara mereka itu orang-orang Syiah itu. Misalnya kepala Husain itu diarak sampai ke hadapan Yazid. Jauh dia itu ya. Dari Karbala ke Syam. Wanita keluarga Husain itu diputari keliling negeri naik kuda tanpa pelana. Ini riwayat-riwayat dusta. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di buku beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalam Syiah Qadariyah, beliau berkata, dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian Husain
mereka telah memberikan tambahan-tambahan, berbagai macam tambahan dusta, sebagaimana mereka memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman, juga tambahan tentang apa kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan, juga tambahan riwayat tentang peperangan, kemenangan-kemenangan. Para penulis sejarah tentang kisah terbunuhnya Husain, periwayatannya ada ahli ilmu, ya. Meskipun demikian mereka meriwayatkan riwayat yang munqati, terputus. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan sejarah kematian Husain itu tanpa sanad, tadi sudah kita ngomong, dari mana dia dapat itu lebih banyak lagi, dibuat-buat. Memang syaitan mau merusak itu. Jadi terbukalah itu. Memang tujuan mereka itu supaya timbul fitnah. Dan timbullah perpecahan di antara kaum muslimin. Banyak contoh riwayat dibuat tuh. Nanti beredar, saya udah membaca sampai masuk ke buku-buku anak kita. Riwayat buatan mereka itu, buatan Syiah itu. Apa contohnya? Mungkin ayah pernah dengar ya. Satu, pada hari terbunuhnya Husain terjadi hujan darah dari langit. Warna hujan itu merah. Itu di riwayat mereka, orang-orang Syiah itu. Yang kedua, tidaklah diangkat sebuah batu melainkan di bawahnya ada darah Husain. Itu mereka buat riwayat seperti itu. Mereka juga meriwayatkan Nabi berwasiat, inilah titipanku, yakni cucunya. Padahal sebaik-baik tempat menitip itu adalah Allah. Yang keempat, mereka membuat berita dusta pembunuh Husain berada di dalam tabut atau peti yang terbuat dari api. Dia akan menerima siksa dari penghuni neraka. Diikat tangan kakinya dengan rantai api dan dimasukkan sampai dasar neraka. Dan penghuni surga berlindung dari baunya. Ini hadis palsu. Dan yang kelima, beredar banyak juga hadis-hadis palsu tentang meratap, menyiksa diri di tanggal 10 Muharram, yakni yang dikenal dengan hari Asyura. Meratap. Jadi kalau kita lihat di YouTube atau apa, mereka orang-orang Syiah itu menusuk kepalanya, badannya sampai keluar darah. Dan kita pun di sini sebagian saudara kita juga ikut juga itu. Yakni kita kenal dengan perayaan Tabut itu. Itu banyak riwayat-riwayat yang beredar itu. Saya kenapa berani mengatakan? Saya sudah membacanya. Ya, ini penulis tokoh mereka di Bengkulu ini. Saya pernah dihadiahi buku oleh dia. Saya baca. Oh, dia banyak meriwayatkan riwayat-riwayat dari orang Syiah itu. Kalau nggak ada yang pengen tahu, datang ke rumah, nanti saya lihat nih tokohnya di sini. Dia yang menulis buku itu, dia yang menghadiahkannya langsung ke saya. Masih. Itu. Oleh karenanya kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Husain radhiyallahu anhu memang beliau cucu Nabi, kesayangan Nabi, buah hati Nabi. Dia terbunuh sebagai orang yang teraniaya. Itu keyakinan kita, iya betul. Dan Husain wafat dia dalam keadaan syahid.
Dan kita meyakini bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah itu maksiat kepada Allah dan Rasul. yakni membunuh manusia tanpa hak, itu adalah dosa besar. Hancurnya alam ini, hancurnya Ka'bah itu jauh lebih baik daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim tanpa hak, tanpa sebab yang dibenarkan. Apalagi ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, perhatikan ini jamaah, ini kita ngaji nih. Pembunuhan Husain itu tidak lebih besar dari pembunuhan siapa? Hah? Pembunuhan para nabi. Nanti surah An-Nisa, lihat ya di surah An-Nisa ayat 155. Ya, para nabi itu banyak yang terbunuh. Nabi Zakaria, Yahya, ya kan? Dibunuh, yakni dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan pembunuhan bapaknya. Bapak Husain siapa? Siapa? Ali, mana Ali? Ali, alhamdulillah Ali. Ali mati syahid. Ali ibnu Abi Thalib, Khalifatul Rasyid yang keempat, sahabat Nabi, sepupu Nabi, dan juga menantu Nabi, terbunuh juga. Tapi kenapa oleh orang Syiah itu yang dibesar-besarkan cuma pembunuhan Husain? Kenapa? Karena mereka gulu melampaui batas. Padahal yang terbunuh tuh banyak. Itu tadi dikatakan para nabi juga ada yang mati terbunuh. Zakaria, Yahya. Tapi nggak ada dirayakan perayaan kematian Nabi Zakaria, ya, nggak ada. Sahabat Umar mati terbunuh nggak? Mati terbunuh lagi sholat subuh. Lagi sholat subuh ditikam. Utsman mati terbunuh juga, khalifah yang ketiga. Di rumahnya dikepung oleh kaum Khawarij. Ali juga. 3 khalifah itu, khalifah kedua, ketiga, keempat dibunuh. Tapi nggak ada ini. Nah, mereka mengangkat pembunuhan Husain itu berlebih-lebihan. Beginilah cara syaitan menyesatkan manusia. Sehingga muncul agama itu. Agama Syiah itu. Oleh karenanya, kalau kita lihat dalam menyikapi pembunuhan Husain, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Manusia terbagi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan Husain. 2 golongan yang berlainan sisi ghulu. 2 golongan ghulu. Golongan ini ghulu. Dan 1 golongan di tengah-tengah. Golongan pertama, pembunuhan Husain benar karena dia ingin memecah belah muslim. Ini kelompok Ubaidillah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf, yang mereka ini benci kepada siapa? Husain. Jadi mereka menganggap benar pembunuhan, membenarkan pembunuhan Husain. Berlebihan ini, ya. Hulu. Yang golongan yang kedua,
Sebaliknya, yakni mereka ini mengagungkan Husain. Bahkan diangkat dia menjadi imam, ya kan? Makanya kita kenal apa? Imam Husain. Menjadikan Husain itu segala-galanya, sampai mereka mukul-mukul dada, ya Husain, ya Husain, ya kan? Ya enggak? Pernah dengar enggak? Nah, ini orang-orang sana, Rafidah ya. Tokohnya itu Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia ini ngaku dapat wahyu. Dia ini sangat fanatik, gulu kepada Husain. Dan dialah yang membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Maka terbunuhlah, matilah itu Ubaidillah bin Ziyad. Sama seperti dia membunuh Husain. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu sesuai perbuatan. Dia yang membunuh, akhirnya dia juga dibunuh. Ya. Golongan yang ketiga, ini kita nih. Yakni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini dan kita berkata, Husain terbunuh, dia teraniaya oleh orang-orang yang jahat, dan dia mendapatkan pahala syahid dunia akhirat. Nah, ini keyakinan kita. Terjadilah apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Allah telah menakdirkannya 50.000 tahun sebelum alam diciptakan. Lanjutnya, dengan sebab kematian Husain ini jamaah, maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Dengan sebab kematian Husain itu, pertama, bid'ah kesedihan dan ratapan, yakni berteriak, menampar pipi dan lain-lain pada hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Ini kelakuannya mereka, Syiah Rafidah. Ketuanya itu Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia meratap. Dalam Islam boleh nggak meratap kematian orang? Boleh nggak? Nggak boleh. Dosa meratap. Berarti tidak ridho terhadap apa? Takdir, ketetapan Allah. Nggak boleh. Meratap, merobek baju, menampar pipi, meninju dinding, nggak boleh. Siapapun yang meninggal, orang tua yang kita cintai juga kita. Allazina iza asobatsu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seorang muslim yang baik, yang benar. Kalau dapat musibah dia istirja, inna lillahi, enggak meratap. Nangis boleh? Boleh nangis, Mak? Boleh. Nangis boleh. Jangan cengengesan dulu. Apa om? Nangis boleh. Nangis. Tapi jangan meratap, menyebut-nyebut kebaikannya, lalu menyesali, ngapa lama aku tinggal di aku. Jangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aflih li khairan minha. Keluar dari orang muslim, doa-doa zikir itu bukan meratap seperti mereka. Bahkan kejadiannya udah lama, mereka meratapnya sampai sekarang. Itu pekerjaan orang jahiliyah, meratapi mayat. Nah, seorang muslim enggak meninggal. Siapapun yang meninggal. Dia berkata, inna lillahi wa inna wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin
allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta benda, buah-buahan, jiwa, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang berkata kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Dia mendapatkan salawat dari Allah dan rahmat. Itu seorang muslim. Bukan merata. Itu yang pertama. Kematian Husain itu kelompok pertama meratap. Ini terlarang. Yang kedua malah sebaliknya, apa? Bergembira. Ini bid'ah juga. Bergembira ria, bersukacita karena kematian Husain. Ini aliran Nasibah. Ketuanya itu Hajjaj bin Yusuf. Dia ini orang yang sangat benci kepada Husain. Dialah yang, mereka inilah yang memunculkan hadis palsu. Apa contohnya? Nih, pernah dengar nggak? Barang siapa gembira, barang siapa mandi, barang siapa bercelak di hari Asyura, bla bla bla. Itu hadis nggak ada. Barang siapa memberi makan di hari Asyura, yang kita kenal dengan lebaran anak yatim. Itu hadis-hadisnya palsu, nggak ada. Ini mereka kan. Nah itu, jadi itu Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah. Yang satu apa? Muratap, bersedih berlebihan. Yang satu malah bergembira. Kita yang siapa? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muslim yang hak, yakni di tengah-tengah. Yakni kita berduka atas kematian Husain, tapi kita meyakini bahwa ini sudah takdir dari Allah. Dan kita juga mengutuk yakni orang yang membunuh Husain. Ya, oleh karenanya ini kita harus paham ini. Riwayat-riwayat tentang sejarah itu, apalagi di kita ini, ya. Seandainya kan ada orang meninggal kan, kita bersedih kan boleh kan, ya. Tapi kita kena jasadnya itu, maksudnya mayatnya, boleh nggak Ustaz? Apanya ini? Air matanya atau? Iya, air mata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Tapi jangan sengaja kita tetesi dulu kan? Iya, nggak apa-apa. Oh, karena air nggak apa-apa. Kenapa? Ada keyakinannya apa? Ada sebagian kata orang nggak boleh katanya kan, kalau air mata kena. Enggak. Ada Ustaz. Jangan sampai kena air mata, nanti disiksa lah. Enggak ada itu. Mana ininya? Dalilnya mana? Istrinya melak suaminya, jasad suaminya, lalu dia menangis meneteskan air mata terkena wajah suaminya, itu mayat suaminya. Enggak apa-apa. Enggak ada ininya, larangannya. Selama itu masih wajar. Yakni menangis sebagaimana menangisnya orang kehilangan sesuatu, yakni kehilangan orang yang sangat dia cintai. Fitrah itu. Malah aneh kalau ada orang mamanya meninggal atau suaminya, istrinya meninggal, adiknya yang dia cintai malah dia tengengesan ya kan. Gitu kan. Ustaz, kalau dilangkain kucing boleh nggak? Ada orang tuh dijaga katanya. Enggak apa-apa juga. Enggak ada keyakinan kalau dilangkah kucing apa? Katanya ada lagi siksa lah. Itu khurafat, nggak ada itu. Mayat dilangkai kucing nanti akan apa katanya? Serius keyakinannya? Ya Allah. Udah kalau memang hidup lagi udah orang pada berduyun-duyun ngelangkain. Suruh kucing sengaja nih bawa kucing 10. Itu keyakinan khurafat, bohong, nggak ada itu, nggak ada. Ada
terjaga ini nih. Nggak ada, akhirnya ada. Iya betul, nggak ada. Nggak boleh nangis sampai Antum sudah belajar, maka antum bertugas. Pertama antum yakini itu nggak ada. Yang kedua katakan kepada mereka, ya nggak ada. Yang mau supaya kucing jangan masuk ya nggak apa-apa juga. Mungkin supaya takut kucingnya kencing ya kan. Apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai takut kucing itu melangkahi dia dengan keyakinan nanti mayatnya begini begitu ya nggak ada. Itu dari mana? Itu hadis riwayat siapa? Kata siapa? Kata Pak Lebay apa kata Rasulullah? Ya. Ya lihat keyakinannya dulu. Minimal itu khurafat lah. Cerita-cerita hayalan, cerita dongeng buatan khurafat. Tahayul. Dongeng semata. Iya, dongeng semua. Kalau siriknya itu gimana? Meyakini. Iya, itu tadi kalau dia meyakini sampai akan hidup ininya, waduh, itu bisa merusak ini juga tuh akidah. Ya, betul. Banyak sekali itu kalau dalam pelaksanaan yakni kematian itu bid'ah khurafat tahayul itu. Mayat pas mau berjalan, pas diosong-osong atau keranda itu keluarga suruh muter, ya kan? Muter dulu berapa kali? Berapa kali, Mak? 7 kali berapa? Itu khurafat itu apa supaya jangan ingat. Ya gimana nggak ingat orang itu bapaknya yang mati, masa lupa? Karena sudah. Hah? Sudah itu kita itu. Ya udah antum bertobat. Dulu apa keyakinan antum? Disuruh aja lah kayaknya. Enggak paham. Ya itulah tadi karena ikut aja. Makanya sekarang sudah ngaji ya. Itu salah satu khurafat bid'ah tahayul dalam penyelenggaraan jenazah. Nanti boleh tuh kita insya Allah ya kita bahas masalah tata cara penyelenggaraan jenazah dari awal sampai akhir termasuk bid'ah-bid'ahnya. Ada juga yang pakai payung, payungin. Ya. Kan ada itu harus dipayungin kan, Ya. gitu kan. Iya, banyak sekali. Lempar beras. Ya, ada. Yang melangkah berapa kali itu? Hah? Terus ngapain? Itu nggak ada juga itu. Dari mana? Jenazah berjalan 3 langkah baca Al-Fatihah, 3 langkah. Dari mana? Hah? Iya, itu sebenarnya kalau kita lihat itu bukan dari kita. Sempat bingung kemarin. Hah? Sempat bingung Bang. Nanti kawan-kawan ini kacau kan? Karena diam aja. Iya. Nah itu kalau bagus juga pertanyaan antum ya. Jadi kalau menyangkut kematian itu memang banyak sekali. Antum yang sering pergi hadir apa catat aja tuh. Tadi tuh contoh apa melarang kucing naik melangkah, berjalan di bawah keranda, azan di dalam kuburan. Banyak, catat aja. Hah? Iya, itulah. Terus mindahkan sholat ya ke rumah ahli musibah ya. Nah, di kita ini ya, nggak tahu di daerah lain di Bengkulu ini terutama di pinggiran kota ya, Mak ya. Tuh. Banyak lah keyakinan-keyakinan, khurafat, perbuatan-perbuatan. Yang kata apa? Antum tadi ya contohnya banyak sebenarnya. Apa lagi ya, mau ngasih contoh? Ali ada nggak? Ya. Hah? Ya.
Ya itulah tadi, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Apa yang kita tidak bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang gak ada sunnahnya itu, semoga diampuni oleh Allah. Dan kita juga insya Allah itu tidak dapat dosa, malah dapat pahala. Yakni kita minimal tidak setujunya di dalam hati. Karena untuk melarangnya kan orang lebih banyak, ya kan? Nah, gitu. Mau dilarang mereka sudah melakukannya. Ya itu tadi mah. Ya semampu kita ya kan bertakwa kepada Allah. Nah itu memang itulah tadi, masih banyak hal-hal khurafat, tahayul, bid'ah dalam penyelenggaraan jenazah itu. Barangkali ini sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.